100 juta tanpa jaminan. Wow. Silakan komentar. Rekan-rekan yang mulia yang lain lagi coba menyiapkan lapangan kerja, kami coba membuka dari sisi lapangan usaha baru. Sangat mudah berdagang. Maaf, kami Muslim. Rasulullah menyampaikan yang paling mudah adalah berdagang. Saksikan acara Teknosa Teknologi Inovasi Wirausaha di channel YouTube ISMI TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa ketemu lagi pemirsa TV ISMI dan saudagar Muslim, bahwa sekarang kita kehadiran tamu istimewa ini. Jadi saya panggil Kang ya. Iya. Kang Pamungkas. Betul. Alhamdulillah. Beliau adalah seorang pelaku usaha muda menjelang muda ya. Kepala 5 Pak. Ya. Pada kesempatan ini kita akan berbincang. Tentu ini sangat banyak manfaat yang akan kita dapat dari perbincangan hari ini. Dan kita mengambil tema pada hari ini adalah mengubah wajah pasar tradisional lewat pasar untung. Ini tema yang sangat istimewa dan masih masih baru ya. Artinya ini perlu disimak benar-benar dan insya Allah banyak manfaat. Tentu kami dari ISMI TV ini selalu mengumandangkan Teknosa Teknologi Inovasi Berwirausaha. Saya Rudi Rakian siap untuk membedah daripada bagaimana yang dinamakan pasar untung dengan Kang Pamungkas sebagai pemilik dari perusahaan PT Dinamis Cipta Utama Selaras, dan beliau sudah berpengalaman yang cukup lama, udah 20 tahun lebih pengalaman di bidang konstruksi, desain and build, dan pengembangan properti. Dan juga beliau memimpin banyak proyek dari mulai perhotelan, komersial, dan juga fasilitas publik di Indonesia. Jadi sekarang Kang Pamungkas kita fokus ke masalah revitalisasi pasar rakyat melalui ekosistem modern, yaitu pasar untung ya. Kalau dulu saya pernah mendengar pasar higienis. Nah, coba bisa dijelaskan apa yang dimaksud makna di balik itu pasar untung, mulai sering terdengar nih di luaran. Kira-kira ceritanya seperti apa nih kawan-kawan daripada Auden ini tentu ingin tahu seperti apa yang bisa didengar. Oke. Silakan Pak. Siap. Makasih Kang Rudi buat Auden Sampurasun. Rampes. Betul, memang kita lagi mengkampen ya pasar untung, sebuah konsep bagaimana kita merubah pasar tradisional yang hari ini tentunya sudah ada di benak kita. Seperti apa pasar tradisional itu? Berawal dari pengalaman membangun pasar tentunya ya. Alhamdulillah saya berkonstruksi dan merancang itu ya seperti yang tadi Kang Rudi sampaikan, sekitar 20 tahunan. Ada hotel, ada pabrik, ada premium house. Alhamdulillah sudah dilalui. Merasa ada sebuah penghentian saya di sebuah zona kami berkegiatan, yaitu pasar Pak. Diawali dari ketika kami membangun pasar di sebuah daerah, maaf saya tidak sebut daerahnya.
pasar 1 ini sukses Pak. Bahkan alhamdulillah pasar saya sempat di daerah itu dibikin prewedding, dianggapnya bikin mall Pak gitu ya. Ini bukan mall, ini buat dagang kangkung, saya bilang kan gitu ya. Sukses Pak. Kepala daerah yang dimaksud juga tersenyum, alhamdulillah. Bagaimana dari mulai merancang, membantu menjelaskan ke pedagang, dan akhirnya pedagang masuk ke pasar yang dimaksud. Masuklah kami di pasar berikutnya. Sukses kedua itu kami dapat juga secara pembangunan. Ternyata Kang Rudi ya, setelah kira-kira 3-4 bulan launching itu atau peresmian itu dilakukan, kami coba berkunjung lagi ke pasar itu. Pasar itu udah remuk lagi Pak Haji. Maaf, bukan bangunannya remuk yang kita bangun, Manajemennya ya. betul. Jadi pasar itu sangat tidak teratur. Lobi bisa dijadiin dagang yang tadinya memang buat penerimaan. Di satu titik koridor yang memang sudah disiapkan luasnya berapa, habis ruangnya jadi sempit karena dagangan ini akhirnya melebar ke depan. Nah, kondisi-kondisi itu selain tidak nyaman, sebetulnya berbahaya Kak Budi. Bayangkan kalau terjadi kebakaran, jangankan petugas pemadam kebakaran untuk masuk ke dalam gitu ya, kita bawa ember aja bisa susah karena udah kealangan sama barang-barang dagangan. Dari situ dari situ akhirnya saya coba memikirkan, ini benang merahnya di mana nih? Ya. Dari pasar yang kita sudah bangun cantik biar beroperasi secara cantik juga. Terus menerus ya. Terus menerus. Kita sebut tentunya semangatnya adalah bagaimana pasar yang berkelanjutan. Ya. Tentunya gini Pak Haji, sepertinya di semua daerah yang namanya ngebangun bangunan, ngediriin beton, keramik kayak gitu bukan hal sulit. Ya. Karena barang mati Pak yang kita terapkan. Saya mengajak sebetulnya ke beberapa pihak, yuk yang kita revitalisasi adalah penggunanya, manusianya Pak. Siapa saja yang ada di pasar. Tentunya ada pedagang, supplier, pembeli, dan jangan lupa Ya. lingkungannya. Ya. Kita membuat sebuah goalnya dulu Pak. Pasar untung targetnya adalah menjadikan pedagang untung, pembeli untung, lingkungan untung. Karena hari ini Ya. lingkungan di sekitar pasar, bahkan lingkungan pasar jadi isu utama. Kumuh jadi. Kumuh, sampah, Sampah. keamanan, lingkungan jalan yang macet dan segala rupa, lingkungan Pak ya. Tadi udah tertata baik. Siapa ini yang harus bertanggung jawab? Jadi akhirnya. Oke. Pasar tradisional paling banyak itu dimiliki oleh daerahnya masing-masing, Ya. oleh kotanya masing-masing. Ya tentunya yang paling Pemerintah. harus bertanggung jawab ya pemerintah, Pak. Tapi pemerintahnya sibuk mungkin Pak gitu ya. Jadi belum kepikiran Ya. dari pandangan saya yang benar-benar pemerhati pasar. Jadi akhirnya kehabisan waktu untuk serius bagaimana menangani pasar. Ya. Walaupun sebetulnya sudah dilakukan tentang proyek-proyek pasar. Nah, selanjutnya tadi apa yang mau dilakukan oleh pasar untung? Ya tadi Pak, pasar untung selain memang mimpi kita adalah atau target kita menjadikan pedagang untung, pembeli untung, lingkungan untung. Yang kita grab di sini adalah perilakunya Pak. Ya. Perilaku penjual dan pembeli berarti ya. Semuanya ya? yang terlibat dalam Terlibat pasar. dalam pasar. Jadi proyek utama saya, insya Allah Kang Rudi, yang namanya ngebangun mah dari pengalaman kami ngebangun Ya. Pak. Namanya bagaimana ngecor, bagaimana masang keramik, bagaimana dirin genteng. Maaf, dengan tidak melebihkan, pasti selesai Pak. Tapi manusianya nih Pak yang paling Ya. penting. Makanya concern kami di proyek-proyek kami adalah perilaku. Subjek utama proyek kami adalah manusia. Manusianya. Iya, manusia. Jadi kami punya konsep arsitektur kami yang secara tidak disadari sebetulnya konsep itu memaksa
perubahan perilaku dari semua yang terjadi di pasar, Pak. Gitu, Pak. Bagaimana supplier mengirim barangnya, bagaimana pedagang menerima barangnya, bagaimana kami mengawal pedagang itu agar dagangan yang dijual itu nanti adalah dagangan yang sudah tersortir, yang sudah berkualitas, sehingga pembeli bisa mendapatkan mutu dagangan yang baik. Karena salah satu zona di pasar kami ada namanya ruang persiapan. Ruang persiapan ini fungsinya adalah menerima dagangan dari, misalkan dari pasar induk, Pak Haji ya, dari pasar induk masuk dikirim ke pedagang, ada petugas kami yang nongkrong di sana, Pak. Jangan sampai tomat buruk ngilu ke candak gitu ya, Pak ya. Jangan sampai wortel yang nggak layak itu masuk ke ke dagangan, plus penataannya pun kita ajarin. Kita pengawasan sifatnya. Pengawasan. Nah, menghindarkan sebuah hal klasik yang mungkin sering kita lihat di sebuah kegiatan pasar tradisional ya, Pak. Sederhana sekali. Pernah nggak ngelihat seorang akang-akang lah atau abah-abah dagang engkol, Pak, bari ngalayanan, bari nyortir engkolnya, ngecrek di situ. Punten ditambah gede bari udun. Pakai baju dengan singlet doang. Tentunya sebuah suasana yang tidak menarik seperti itu. Cuman karena banyak yang melakukannya, sepertinya benar kondisi itu tuh. Jangan lupa, Pak, ada orang bilang kalau pasar rapih penjualannya menurun. Ada yang begitu ya anggapannya. Jadi kudu jangan direvitalisasi, biarkan becek. Sekarang ada bukti yang sangat jelas secara data dengan adanya pasar retail modern itu mengambil sebagian kuenya pasar tradisional. Itu udah pasti, Pak. Jadi di sini konkretnya berarti pasar untung itu adalah tertata dari segala kegiatannya dengan baik. Betul. Cuman tadi kira-kira mengkolaborasikannya ini antara pedagang, penyuplai, dan penjaga keamanan seperti apa itu membuat satu manajemennya? Oke. Tentunya kami ini tidak hanya membangun, Pak. Membangun adalah hanya tahap satu. Penguatan kami adanya di pengelolaan. Ada sebuah fase di kami yang namanya edukasi. Pada saat kami mau membangun, itu kami sudah melakukan sosialisasi tapi berupa edukasi, Pak. Pada saat pembangunan itu dimulai, kami masuk ke edukasi tahap kedua. Sampai pada saat nanti kita mau launching, pedagang sudah paham apa yang dilakukan. Baik. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Ini bagus sekali. Jadi pemirsa jelas kan yang disebut pasar untung itu apa yang disampaikan tadi. Nah ini Kang Pamungkas, ini kan dari membangun tadi proyek-proyek bergengsi ya. Artinya ada perhotelan, ada segala macam. Tiba-tiba nih banting setir berpikir untuk membenahi pasar tradisional di dunia yang sangat berbeda atau kurang seksi. Ini apa ini? Berangkat dari mana ini kira-kira keinginan itu? Aduh, gimana jawabnya ya gitu ya. Begini, Kang Rudi ya. Alhamdulillah saya diberi kesempatan melayani teman-teman eksklusif lah, Pak. Dalam arti VIP lah, Pak, gitu ya. Kemampuan yang saya ada dari sisi merancang dan membangun, kami melayani seperti itu. Memang keren, Pak. Proyek di mana? Pondok Indah. Hotel di mana? Sudirman. Pabrik di mana? Batang. Keren, Pak. Kontraktor ditanya seperti itu, Pak. Maaf, Pak, ada terbersit di kami apa enggak kita coba berpikir berbuat sesuatu yang manfaatnya bisa kerasa langsung sama rekan-rekan, sama masyarakat. Dari pengalaman tadi yang saya sampaikan ke Bapak bahwa kami pernah membangun pasar dan pasar itu cantiknya cuma 3 bulan. Di situ ada PR. Kalau kita benerin operasinya, Pak, maka UKM atau pedagang-pedagang pasar yang ada di pasar tradisional itu akan lebih kuat. Tentunya akan lebih menguntungkan. Sehingga kami masuk ke sana, Pak. Mungkin secara bisnis ya, secara komersil di kaminya
mungkin kurang. Tapi di situ tumbuh kepedulian berarti ya, Pak. dari jiwa Kang Pamungkas ini tumbuh Iya. iba lah, ingin membenahi seperti itu. Bukan iba, maaf. Kami bukan the hero di sini. Bukan. Bukan. Apa salah dalam hidup kita Ya. kalau kita menyempatkan diri kita untuk membuat manfaat ke pihak lain? Mantap Pak. Gitu. Ya. Yang kita miliki adalah Ya. urusannya dikonstruksi Ya. dan bagaimana kita mengkreat pasar. Kita bisa itu, lakukan itu. Alhamdulillah, bagus, berarti itu niat yang sangat baik. Nah ini kan yang namanya di pasar ini dinamikanya cukup sangat macam-macam ya. Jadi berhubungan dengan para premanisme ya, pasti di situ Iya. sangat kompleks nih. Ini untuk menata sebuah yang lebih baik, terutama ini lingkungan tadi kan yang dikaitkan. Iya. Ini apalagi itu konsep supaya tercipta menjadi pasar untung. Oke. Tadi kami sebut adalah bahwa pasar untung adalah pasar kolaboratif, Pak. Ya, Seperti apa sih kolaboratifnya? Tentunya kita berkolaborasi dengan berbagai pihak. Yang kita kuatkan di sini adalah anak-anak muda. anak-anak muda. Anak muda. Jadi pasar untung memberikan peluang usaha baru. Oh, berarti ada seleksi ya di situ ya. Betul. Jadi pasar untung membuat zona untuk disiapkan menjadi peluang usaha baru pemuda, para anak muda di situ. Nah, tentunya harapan saya dari pihak pemerintah ikut terlibat, Ya. terutama dari sisi permodalan yang lunak, karena kita sudah menyiapkan wadahnya, Pak. Ya. Mudah, Pak. Saya kebetulan pernah hidup di pasar tradisional. Cari uang tuh ternyata nggak sulit. Ya, ya. Maaf, ketika rekan-rekan yang hari ini sarjana, yang hari ini mungkin lagi bingung melamar kerja dan lamar sana sini dan tidak dapat gitu ya. Saran saya, yang penting kan kita dapat uang. Iya. Jadi Ambil pedagang. barang yang ada di sekitarmu dan pergi ke pasar, pasti jadi uang. Jadi pedagang berarti kan. Jadi pedagang. Dan sekarang pemerintah juga membolehkan untuk mengambil fasilitas permodalan dari perbankan Sangat lunak. 100 juta tanpa jaminan. Wow. Silakan komentar. Saya sangat setuju sekali, Pak. Jadi ketika maaf ya, yang kami bisa pikirkan hanya itu, ketika rekan-rekan yang mulia yang lain lagi coba menyiapkan lapangan kerja, kami coba membuka dari sisi lapangan usaha baru. Ya. Sangat mudah berdagang. Maaf, kami Muslim. Rasulullah menyampaikan hal yang paling mudah adalah Ya, berdagang. Berdagang tapi Begitu. penuh ke komitmen dan Iya. kejujurannya. Betul. Ya ini Siap. kan, jadi kan sekarang di era gempuran e-commerce dan Ya. belanja online ya, serba instan lah ya. Ya. Apakah berinvestasi besar di pasar itu masih mempunyai harapan bagus ke depannya ini? Soalnya tadi dikatakan ini merevitalisasi itu memperbaiki pasar yang ada terutama. Betul. Tapi tadi ada kolaborasi bagaimana pedagang-pedagang baru ini bisa bergabung di dalamnya. Itu Ya, seperti apa? memanage seperti apa? Gini, Pak. Rekan-rekan yang hari ini lagi punya bisnis online, Ya. biasanya tetap dia butuh sebuah base, Pak ya. Ya. Sebuah tempat yang nyata. Bagaimana dia punya produk di situ. Jadi yang dimaksud nanti kios-kios yang ada buat anak muda itu adalah buat mereka berkumpul, memperlihatkan produknya, buat mereka berdiskusi bagaimana mereka bisa melakukan inovasi-inovasi bisnisnya. Jadi di pasar tradisional ini tempat diskusinya bagaimana berdagang online. Jadi di collab, Pak, di sana, Pak. Jadi bukan kita melawan online, ya itu kita nggak bisa melawan zaman. Jadi masuk juga. Masuk. Ya, ya. Masuk. Jadi Mantap. tempat bagaimana kita diskusi bisnis yang ada sekarang anak muda online itu di situ, Pak. Jadi pasar tradisional yang kita ada zona anak muda di situ justru bagian dari bisnis mereka, bisnis online saat ini. Luar biasa. Jadi Begitu. kolaborasi sampai ke bisnis online-nya ya. Iya. Nah, ini kan saya dengar nih bocoran dalam waktu dekat akan ada groundbreaking di pasar untung di Jakarta. Betul. Ini inovasi game chain di proyek ini yang belum pernah ada di pasar tradisional lainnya. Kira-kira
apa penjelasannya ini yang akan groundbreaking ini? Oke nih. Jadi alhamdulillah Pasar Untung, konsep Pasar Untung diterima oleh Pemprov DKI, tentunya diwakili oleh Pasar Jaya. Ya, Pasar Jaya ya. Pasar Jaya Pak, yang memenangani pasar di Jakarta adalah Pasar Jaya. Bagaimana Pasar Untung ini, maaf ini yang pertama Pak. Yang pertama. Proyek pertama kami yang akan diterapkan di Pasar Warung Buncit. Ya. Hal apa sehingga Pemprov DKI mau memberikan kesempatan ke kami Pasar Untung untuk diterapkan di Warung Buncit? Ya. Paparan kami sederhana Pak. Jakarta sudah memiliki landmark yang tentunya ikonik yang kita kenal. Ya. Ada Monas Pak, Ya. ada Istiqlal, mungkin ada Keong Emas. Ya. Bahkan di Istiqlal juga sekarang kan ada pasar tradisional juga. Nah, harapan saya adalah saya ingin menyajikan landmark baru Pak. Ya. Landmark itu kan sesuatu yang dikenal, bukan harus berupa beton berdiri tegak. Ya, ya. Jadi kami coba mengusulkan bahwa akan ada landmark baru di Jakarta. Apakah landmarknya? Sebuah komunitas yang berperilaku positif. Ya. Di pasar Pak. Bagaimana mulai dari pedagang, supplier, pembeli itu terjadi sebuah operasi tertib dan itu jadi omongan Pak gitu. Ya. Harapan saya jadi landmark baru yang bukan berupa gedung, Ya. tapi sebuah perilaku. Perilaku ya. Perilaku. Seperti itu. Ya. Ini luar biasa nih penjelasannya. Jadi ini groundbreakingnya kapan perkiraannya ini? Perkiraan kita sekitar 3 minggu lagi. Alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan saya juga bisa Saya undang melihat pasti. nanti. Saya undang pasti. Siap. Jadi kita sangat terkesan sekali ya. Siap. Nah, ini Kang Pamungkas kan tadi bicara pasar kolaborasi ya. Ya. Kolaboratif, menyatukan antara mindsetnya Pemda, swasta dan pedagang. Itu kan menyatukannya agak, kalau saya dari luar melihat kan agak sulit antara air dan minyak nih. Artinya kalau disatukan di satu tempat nih, nanti kalau udah beres ini bisa masing-masing lagi gitu. Yeah. Ini bagaimana jadi menjembataninya ini kira-kira? Mungkin yang dimaksudnya adalah bagaimana kondisi itu jadi keberlanjutan ya Pak ya? Keberlanjutan. Ya. Inovasi adalah sebuah keharusan. Betul nggak Pak? Ya. Inovasi adalah sebuah keharusan yang harus kita lakukan bagaimana biar itu terjadi. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kolaborasi di sana ada anak muda, ada pemerintah, bahkan ada pihak swasta yang saya blend di situ. Tentunya kami punya beberapa konsep yang mungkin belum bisa saya jelaskan di sini Pak. Itu bagaimana itu biar bertahan. Salah satunya adalah bahwa kami itu bagaimana betul-betul menggabungkan antara pedagang lama dengan pedagang baru, yaitu generasi muda, produk lokal, bagaimana kita blend di tempat yang sama dengan produk kreativitas baru dari anak muda. Terus untuk inovasinya bagaimana pasar harian Pak ya. Pasar harian ini bisa nyambung dengan sorenya, yaitu ada creative market, kira-kira gitu. Dengan creative market, misal saat ini Pak Rudi, kita tahu bahwa pasar tradisional itu hanya sampai jam 10 ya? Jam 10 udah bubar. Udah bubar. Sayang Pak. Sayang. Ada waktu yang masih bisa dilakukan. Dilakukan. Indomaret udah ada yang 24 jam. 24 jam, betul. Nah, mengisi waktu kosongnya itulah anak muda Pak. Betul. Gitu. Nah ini ada saya menyangkut ke situ ya. Ini kan tentu sekarang kan nongkrongnya anak muda ini kan banyaknya di kafe-kafe gitu ya, di tempat-tempat yang eksklusif. Karena kalau mendengar mau nongkrong di pasar sepertinya gimana gitu ya mau. Tapi kalau mendengar tadi dari paparan yang disampaikan, ini Pasar Untung ini kan gambarannya ini higienis, tertata dengan baik. Nah jadi kira-kira untuk menampung daripada
daya tariknya anak muda ini seperti apa diciptakan zonanya di situ gitu. Oke. Tentunya di sana satu zona khusus ya, ada rancangan di kami, ada zona khusus di sana adalah kita siapkan mungkin anak-anak muda yang mau melakukan live, penjualan live itu yang TikTok gitu ya Pak. Ya, terus ada area-area buat podcast seperti ini Pak. Ya, betul. Terus kita juga nanti akan mengundang kan tadi multi pihak Pak ya. Betul. Mungkin dari pelaku usaha lain yang bisa memberikan spirit ke anak muda kita undang ke situ, juga dari mungkin dinas-dinas terkait atau dari pemerintah yang akan secara intent kita jaga. Kira-kira gitu Pak. Ya, dan tadi tentu kita juga berharap bahwa nanti bisa memberi pengaruh besar juga kepada kawan-kawan pengusaha muslim nih untuk bisa bergabung untuk menjadi pedagang tadi ya. Nah ini kira-kira dari Kang Pamungkas nih, ini di segmen akhir ini kira-kira apa nih yang mau disampaikan pesan? Yuk bisa bergabung untuk meningkatkan pasar untung ini. Silakan Pak. Diketahui bahwa ekonomi paling bawah yang paling kuat di negara kita Pak ya, adalah pasar tradisional. Tapi kita lihat bahwa pasar tradisional sepertinya kurang serius untuk dipikirkan. Saya mengajak ke rekan semua bagaimana kita menjadi bagian penguatan dari pasar tradisional ini yang secara nyata menjadi sebuah wadah ekonomi yang kuat Pak ya. Itu untuk berbelanja Pak, untuk berbelanja ke pasar, diminati dan dicintai. Betul, untuk berbelanja ke pasar, untuk menguatkan UKM kita. Nah, tugas saya adalah di sini, bukan bagian dari pasar untung Pak ya, bagaimana membuat rekan-rekan ini nyaman belanja ke pasar untung, ke pasar tradisional Gitu. Jadi kawan-kawan semua tentunya harus mencintai dan tingkatkan kedisiplinan untuk menegakkan pasar untung ini bisa menjadi bagian yang kita populerkan begitu ya. Betul. Saya tambahkan sedikit Pak. Ya, silakan. Ada pertanyaan besar ke saya. Tadi saya sebutkan bahwa subjek utama proyek kami adalah orang. Tentunya bagian yang manusia. Tentunya hal yang tersulit bagaimana membuat manusia tertib. Sedikit kita sampaikan Kang Rudi bahwa keseharian kita itu melihat orang tertib dan orang tidak tertib. Berapa lamakah orang tidak tertib bisa menjadi tertib? Saya lihat ternyata tidak perlu bertahun-tahun Pak. Tidak perlu berbulan-bulan, bahkan tidak perlu berjam-jam. Kita bisa lihat keseharian kita bahwa orang, rekan kita, bahkan diri kita sendiri dari tidak tertib menjadi tertib itu waktunya cuma 1 detik Pak. Sedikit saya gambarkan, kita lagi ngerokok di luar, lagi pegang tisu buang keluar, begitu kita masuk supermarket yang di dalamnya ada AC, melewati pintu kaca, langsung tertib nggak Bapak? Ya langsung, kita akan buang tisunya, akan matikan rokoknya. Kita tidak merokok, di dalam tidak ada satpam Pak. Iya betul. Maaf, ada temen yang suka ngamuk di luar, begitu masuk Pak, yang tatonya sebadan-badan lah, dia akan tertib untuk di kasir. Padahal di dalam nggak ada petugas yang mengarahkan tertib. Suasana mengajak alam bawah sadar kita untuk mengikuti tertib. Nah, kondisi itu yang ingin dijadikan oleh pasar untung. Baik, itulah saya garis bawahi yang menjadikan nanti pasar untung menjadi primadona adalah tertib dan lingkungan yang tertata baik. Ini alhamdulillah terbukti revitalisasi pasar bukan sekedar mengganti daripada kayu lapuk atau dengan baja ringan atau lebih dari itu soal merevitalisasi martabat, tapi perbaikan sistem manajemen dan kesejahteraan pelakunya ya. Nah, terima kasih Kang Pamungkas sudah memberikan satu penjelasan melalui sahabat Ismi TV. Dan supaya tidak ketinggalan, mohon subscribe untuk acara selanjutnya bisa ikut lagi mengikuti acara-acara yang
sangat luar biasa. Saya Rudi Rakian pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Salam. Teknosa.